sedikit demi sedikit dengan ngaji kita punya nilai ibadah meningkat. Insya Allah ada dampak buat kehidupan kita dunia dan dah. Kalau ngomong ibadah udah dan ini yang diteriakin paling enggak dalam 1 tahun 2 kali pasti teriak, walaupun anak kecil udah bisa. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa nasara. Udah wa nasara aja dah. Wa nasara, dan pasti Allah memberi pertolongan abdahu kepada orang yang beribadah kepada Allah. Pasti. Kok mau ibadah begini mulu perasaan, sholat subuh kok musuh banget, kok belanja kok kurang ya hari ini. Mungkin bukan ibadahnya yang salah, elunya yang kagak beres ibadahnya, kan begitu. Ambil satu contoh, sholatnya rapi, kencingnya berantakan. Ada yang begitu? Banyak. Allahu Akbar, kamu pengen kencingin tiang listrik. Coba di mana ceboknya? Nggak mungkin, tisu juga nggak laku, paling diolesin ke tiang. Kata tiang, mau ngapain lu ngoles-ngolesin gua? Mau ngadu gede lu. Oke. Jadi yang namanya niat itu lihat jam. Bukan kalau depan saya terus. Ini yang khawatir kan besok, Pak. Kelamaan kemarin dia nggak datang 2. Dasar cuman segini nggak datang 2. Iya, alhamdulillah ini orang tua kita datang. Oke, yang namanya niat, hati-hati nih. Qasdu syai' muqtaranan bi fi'lih atau qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, bareng dengan pekerjaan. Ambil contohnya wudu. Kerjaan pertama di wudu apa? Bukan syarat, kerjaan. Ghuslul wajhi, mencuci muka. Berarti niat wudu itu kudu bareng pas nyuci muka. Bikin muka luas. Pas di bawah, pas di terserah lu. Yang penting pas lu nyuci muka, lu di situ niat. Lihat ini saya, speaker saya taruh. Orang mau mulai dari atas. Umpama ini keran, berarti pas nyampe air di sini gitu. Nah, wah itu. Saya mau iseng dari belakang. Silakan. Begitu. Gila. Ada lagi mau iseng. Dari samping nih, oke. Yang namanya muka lu sampingnya mana nih? Begitu airnya kayak jelas ya? Saya pengen jelasin ini aja supaya ada dampak ibadah kita itu berdampak kebaikan buat kita dunia akhirat. Jangan illallah sifat 20 nggak hafal. Ada kan? Udah digedam bako mohon apa tolil hawadisi, mau ngudun nggak punya rokok, mengutin puntung polisi kan nggak belah. Itu terjadi. Man buka tabarok tarubana. Apa yang dibuka? Rok sama celana. Goblok. Itu humor para santri loh. Ini kan gebleknya sampai kesungsum itu manusia seperti itu. Oke ya, makanya saya kepengen supaya nasoro ada. Allah pasti nolong orang yang beribadah. Yakinlah bahwa dengan ibadah Allah akan menjadikan kita orang yang ditolong oleh Allah. Ini kenapa ibadah sama ibadah kok kayaknya pertolongan Allah jauh mulu, ibadah lu kagak beres, kan begitu kan? Wudunya beres, tadi kencingnya kagak beres, lu bilang apa? Sampai kata Nabi, kebanyakan orang-orang dapat siksa kubur itu akibat kurang waspada di dalam buang air kecil, buang air besar, air kecil. Banyak banget yang yang ceboknya itu kagak. Seperti kemarin itu tuh, Habib protes itu kamar mandi kayak begitu, bagaimana itu? Ya tapi dia bilang ada di atas. Pinter dia. Kalau di atas pasti Habib nggak mau naik.
Orang pinggangnya bermasalah. Ini karena anak saya bilangin, benerin jangan sampai ini air dari sini jatuh lagi ke bahkan berantakan. Ini mandi junub aja, mandi junub kan masih berantakan. Kalau seandainya Anda mau pakai kula, usahakan 2 kula. 2 kula itu 500 liter ke atas lah. Umpama sekarang nggak 2 kula, yang kita pakai mandi balik ke situ, itu namanya mustakmal. Jadi kagak beres kita punya mandi sampai ke situ. Ini Riyadhus Shalihin apa kita pikir sih jadinya bingung. Saya kepengen semuanya ya. Iya, tiga ilmu yang harus dipelajari, 3 ilmu. Tauhid, fikih dan tasawuf. Ya. Tasawuf itu akhlak. Orang sekarang ibadahnya rapi, akhlaknya kurang ajar, kagak beres. Mentang-mentang tukang di musola ngeledek sama yang belum ke musola. Sekali-sekali lu ke musola, ngelaksanain ke musola. Pas nyampe ke musola apa bilang, waduh pantesan kagak hujan lu ke musola, kan kurang aja. Ada yang begitu? Nggak keluar ini omongan, kalau nggak ada emang ada. Oke, niat dulu aja. Jadi ihdharun niyah, kata Imam Nawawi, penting lu Aminuddin kalau lagi ibadah menghadirkan niat. Apa itu niat? Menuju satu pekerjaan dan bareng dengan awal pekerjaan itu sendiri. Saya terusin. Ini fikih bukan hadis ya. Di hadis nggak ketemu, makanya perlu fikih. Lihat tafaqahu fid din ya. Yang namanya niat itu mahalluhal qalbu. Tempat niatnya adanya in heart. My heart and your heart. Akhirnya kan pada jahat. Percuma Anda nama itu kalau hati Anda nggak paham. Paham ya? Nawaitu raf'al hadatsil asghari. Tapi hati kagak paham. Atau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Silakan aja. Yang penting niat itu adanya fil qalbi, di hati. Ini kadang-kadang nyuci muka sambil nanya yang lewat. Orang ngomong, ya Allah, niatnya gimana? Allahu Akbar. Lah, Allahu Akbar. Niat apa lu? Bingung kan? Alkohol. Itu tapi kita kudu usolli. Kata para fuqaha, wa talaffuz biha sunnatun. Melafazkan niat itu bukan wajib, hanya sekedar sunnah. Pengertian sunnah apa? Dikerjain ada pahala, ditinggal kagak diseksa. Kalau nggak pakai lafaz nggak apa-apa, yang penting hati lu. Makanya banyak saudara kita yang nggak pakai usolli, silahkan. Orang itu sebelum sholat kok. Usolli kan sebelum sholat. Coba kalau udah Allahu Akbar usolli pada duri, goblok. Kalau udah Allah, saat itu hati kita mengatakan, Rabb, saya sholat 4 rakaat menghadap kiblat semata-mata karena kewajiban lillah untuk Engkau ya Allah. Cakep. Usolli silakan, kalau Anda mau pakai usolli silakan aja. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Jangan katakan yang usolli kagak sah. Kata siapa? Orang sebelum Allahu Akbar jangan usolli, makan aja boleh. Makan boleh sebelum Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah stop. Saking demennya sama dangdut. Sebelum Allahu Akbar dangdut dulu nggak apa-apa. Kalau pengen dibilang gila mah. Begitu mau Allahu Akbar kemana Allah. Cuman yakin semasjid pasti nggak ada yang berani deket. Iya kan? Yang deketin. Makanya jangan terlalu fanatik dengan satu pendapat. Saya kepengen semua saya pelajari. Makanya Anda berusolli, please. Tidak berusolli, no problem.
Yang penting walaupun boleh jangan dangdut dulu. Yang lain gak ganggu, orang gara-gara HP ringtone-nya kan pakai apa lagu Sunda. Manuk dadali, manuk panggagahna. Pas iya kana budu, pas ada yang nelpon. Iya kana budu, wah iya kana sekali. Jelas ya itu niat ya. Alhamdulillah ikhlas ala kadar udah saya terangin. Kemudian niat sudah saya terangin. Nah, sekarang kita terusin ya. Dikit lagi. Fi artinya saya kata kitabnya fi di dalam jami'i keseluruhan al-a'mali macam-macam pekerjaan, al-aqwali macam-macam omongan, al-ahwali macam-macam tingkah laku, al-barizah yang zahir, wal khafiyah yang tersembunyi. Ini kitabnya ya. Kalau misalnya beliin kitab ya bangsa satu kitab 2 orang gitu biar dikit-dikit mengenal bahasa Arab ya. Nggak tahu ini Riyadhus Shalihin mahal nggak harganya? Berapa kira-kira? 70-80. Iya kecil. Rokok cuma 2 bungkus itu. 80.000 jadi saksi buat hari kiamat. Oh indah banget ya. Temen sayang kan kita ya kalau beli kitab masa sayang ah. Orang gua kagak bisa baca, kata kita parah lo, kagak bisa baca nggak punya. Ya lumayan punya lo goblok. Iya. Ntar itu duit kita di hari kiamat kan ngomong. Dari mana kau dapatkan uang dan kemana kau belanjakan? Kata yang 80.000 saya hasil usaha kemudian dibelanjain buat Riyadhus Shalihin. Dari mana uang kau dapatkan? Tuh kan ditanya. Dan kemana engkau belanjakan? Masih ditanya. Beli kitab Riyadhus Shalihin 80.000 ya Allah. Yang gede mah ngasih kiainya. Cakep. Oke ya. Jadi dari pertama bagi yang punya yang ada kitab perhatiin. Babul ikhlasi ini adalah bab akan menjelaskan ikhlas. Wa ihdarin niyati dan menghadirkan niat. Fi jami'il a'mal dalam semua atau seluruh pekerjaan, wal aqwal dan perkataan, wal ahwal dan pertingkah lakuan ya. Al barizati yang zahir, wal khafiyati yang batin. Insyaallah nanti imam kita punya guru Imam Nawawi dari ayatnya apa, dari hadisnya ntar mana ya. Ini saya duluin dikit biar barokah. Sebelum beliau berbicara hadis panjang lebar, sayang, kalau Allah Ta'ala beliau mengawali bab ini dengan firman Allah. Qala telah berfirman. Nah, ini perlu akhlak di sini. Qala itu artinya berkata. Tapi kan tergantung subjeknya. Yang berkata siapa? Kalau Allah ya berfirman lah. Kalau Nabi bersabda. Kalau pedagang ya berkata. Kan begitu kira-kira ya. Kalau tiang Jawi ngendiko. Ngendiko itu buat bagus atau buat jelek? Buat bagus. Guru kula niku ngendika kados ngeten. Nah, begitu kira-kira. Guru kula ngendikane kados ngeten. Jawi sanget iki. Nggih. Wah, Boris enggak ngerti. Kalau Allah berfirman, kalau baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bersabdalah. Kalau orang biasa berkata kan begitu. Kalau Allah Ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya di kitab nih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata
yutuz zakata wa dzalika dinul. Ini sayang ayatnya ini di surat yang jarang kita baca. Jarang yang apa ini? Kalau orang di lam yakunil adanya. Kan jarang yang baca lam yakunil ya. Yang melakukan kul yakulu. Kayak ngontrak udah nggak mau pindah. Dari dongeng. Saking seringnya kul yakulu, ada yang ngatain kan, paling kul yakulu dia ganti. Kayak yang iya pindah ke inna atoina tak nggak apa. Inna kata imam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata imam, memang ada yang mati goblok, lu yang mati goblok. Ini adanya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina. Kesananya enggak apa, orang jarang ya. Di situ ada wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddinu hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul. Pendek sih. Nah, ini perlu kita bahas ya. Supaya tidak terlalu panjang, bahasannya bulan depan. Insyaallah. Betapa pentingnya ikhlas. Betapa pentingnya ihdarun niyyah fi jami'il aqwal wal af'al wal a'mal wal ahwal al barizah wal khafiyah al zahirah wal batinah. Maka insyaallah bulan depan kita ngaji lagi insyaallah. Semoga Allah jadikan majelis kita malam ini majelis yang penuh dengan rahmat. Setiap yang hadir ya Allah rahmati kami, berikan kasih sayangmu kepada kami. Walaupun tadinya kami datang dengan bermacam-macam dosa, jangan Engkau pulangkan kami ke kampung kami atau ke tempat kami masing-masing, kecuali doa kami dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Dan jadikan ini ngaji wasilah untuk tercapainya segala keinginan perkara dunia dan akhirat. Dan dengan ngaji insya Allah hidup kita akan sejahtera.